Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas materi mengenai konsep supervisi pendidikan di sekolah. Supervisi analoginya terdiri dari dua kata, yaitu super dan vision. Super artinya segala sesuatu yang nilainya melebihi dari kebanyakan yang biasanya dilakukan oleh orang lain. Sedangkan vision yaitu pandangan jauh ke depan, artinya selangkah lebih maju visinya untuk melakukan menelaah, menganalisis, di mana orang-orang baru berencana sedangkan dia sudah melakukan. Ini manifestasi dari siapa sebenarnya orang-orang yang kita sebut sebagai pelaku supervise, melaksanakan kegiatan yaitu supervisi. Orang yang kita sebut sebagai supervisor. Jadi, orang yang melakukan kegiatan supervisi disebut supervisor, sedangkan kegiatannya disebut dengan supervisi. Sehingga dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa supervisi adalah suatu usaha yang tujuannya untuk menstimulasi, melakukan koordinasi, melakukan pembimbingan secara kontinu atau terus-menerus terhadap pertumbuhan para guru sekolah, baik sifatnya individual maupun secara kolektif atau berkelompok agar lebih mengerti dan efektif dalam mewujudkan keseluruhan fungsi-fungsi pembelajaran yang ada di sekolah. Menurut Barchen dan Bruckner yang menyatakan bahwa kegiatan supervisi itu sebagai suatu teknik pelayanan yang tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki secara bersama-sama berbagai faktor yang ada yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak dalam proses pembelajaran. Berarti fokus utamanya adalah proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru di sekolah. Selanjutnya kita masuk pada tujuan supervisi pendidikan di sekolah. Tujuan supervisi pendidikan di sekolah adalah jelas untuk memberikan pelayanan sekaligus bantuan untuk meningkatkan kapasitas, kualitas, dan meningkatkan kemampuan mengajar guru di sekolah atau di kelas. Menurut pakar para ahli, bahwa salah satu yang menjadi sasaran terkait dengan supervisi pendidikan yaitu untuk mengembangkan kurikulum yang sedang dilaksanakan di sekolah dan mencoba meningkatkan proses pembelajaran, mengembangkan seluruh staf di sekolah seperti guru dan mereka yang bertugas sebagai ujung tombak pembelajaran di kelas. Selanjutnya ada prinsip supervisi pendidikan di sekolah. Beberapa para ahli mengatakan bahwa ada 4 prinsip utama dalam kegiatan supervisi pendidikan di sekolah. Yang pertama ada prinsip saintifik atau prinsip ilmiah. Prinsip saintifik artinya sangat realistik, empirik, dan datanya berdasarkan data yang sebenarnya serta ilmiah. Artinya, persoalan-persoalan yang dikaji itu yang akan dianalisis bersama dalam rangka membantu meningkatkan, memperbaiki kualitas kehidupannya, kualitas atau kemampuan skillnya dalam proses pembelajaran di sekolah itu didesain berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Prinsip yang kedua yaitu prinsip demokratis. Prinsip demokratis dalam pengertian bahwa itu dilakukan kegiatan supervisi kepada semua orang yang sifatnya sama, karena setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan layanan serupa. Artinya, mereka diberikan hak untuk menerima atau justru kadang-kadang menolak jika diberikan bantuan untuk
layanan kegiatan supervisi, tapi haknya menjadi sama. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip kerjasama. Prinsip kerjasama adalah semua bagian yang terlibat, khususnya supervisor dan mereka-mereka yang disupervisi termasuk sekolah, lembaga yang menaunginya. Para mereka yang disupervisi harus memiliki prinsip yang saling bekerja sama. Prinsip yang keempat yaitu prinsip konstruktif. Prinsip konstruktif ini adalah prinsip dalam rangka membangun dan prinsip-prinsip kreatif dalam artian meng-create atau menciptakan segala sesuatu menjadi lebih baik. Nah, dari 4 prinsip yang dikemukakan oleh para ahli tadi, terdapat juga prinsip-prinsip positif dalam kegiatan supervisi pendidikan. Di antaranya yang pertama yaitu prinsip progresif. Prinsip progresif berarti maju selangkah demi selangkah dengan mantap. Dalam artian ada perbaikan demi perbaikan, meski tidak terlalu berubah secara drastis. Prinsip yang kedua yaitu prinsip inovatif. Prinsip inovatif berarti mengupayakan adanya pembaharuan, adanya inovasi, dan hal-hal baru dalam kegiatan supervisi yang pembaharuannya dari prosesnya, pembaharuan dari skill yang barangkali dialami atau diterima si guru dalam pelayanan kegiatan supervisi pendidikan. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip aman. Aman dalam artian menimbulkan perasaan aman bagi kedua belah pihak, baik supervisor dan guru yang dilayani. Jadi, dalam kegiatan supervisi pendidikan harus ada rasa aman bagi kedua belah pihak. Prinsip yang keempat yaitu prinsip reflektif. Prinsip reflektif ini adalah prinsip untuk memberikan kesempatan pada supervisor yang disupervisi. Artinya, kedua belah pihak melakukan evaluasi terhadap diri mereka masing-masing. Si supervisor melakukan evaluasi diri sendiri, si supervise juga begitu merefleksi dua-duanya. Nah, di samping prinsip positif tadi, ada prinsip negatif bagi supervisor yang harus dihindari. Yang pertama yaitu tidak ada istilah otoriter di dalam kegiatan supervisi. Yang kedua yaitu supervisi tidak boleh mencari kesalahan karena tujuannya bukan untuk mencari kesalahan baru diperbaiki, tapi proses mencari data, fakta untuk memberikan layanan ke siapapun. Yang ketiga yaitu supervisi tidak boleh dilakukan berdasarkan tingginya pangkat. Jadi bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah karena ini demokratis, siapapun punya hak yang sama. Yang keempat, supervisi tidak boleh terlalu cepat mengharapkan hasil, karena memang bagaimanapun kegiatan supervisi adalah kegiatan yang sifatnya terus-menerus atau kontinu. Yang kelima, supervisi tidak boleh lepas dari tujuan pembelajaran, karena ikhwalnya supervisi akhir dari kegiatan layanan memang diberikan untuk perbaikan tujuan layanan pembelajaran. Prinsip negatif yang terakhir yaitu supervisi tidak boleh memperhatikan hal-hal kecil dalam mengajar guru sehingga pada akhirnya bisa membelokkan maksud dari supervisi secara umum, secara garis besarnya apa. Selanjutnya ada fungsi supervisi pendidikan. Dijelaskan oleh Surijen dalam bukunya Foundation and Dimension
Ada 8 fungsi dari supervisi pendidikan di sekolah. Yang pertama yaitu mengkoordinasi semua usaha sekolah. Yang kedua, melengkapi atau memperlengkap kepemimpinan sekolah. Yang ketiga, mencoba memperluas pengalaman yang dimiliki oleh guru-guru di sekolah. Yang keempat, menstimulasi usaha-usaha kreatif di sekolah. Yang kelima, memberikan berbagai fasilitas termasuk penilaian yang terus-menerus dilakukan yang ada di sekolah. Yang keenam, menganalisis situasi belajar mengajar yang terjadi di sekolah. Yang ketujuh, memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada setiap anggota staf yang ada di sekolah. Dan yang terakhir yaitu memberikan wawasan yang lebih luas dan terintegrasi satu sama lain. Selanjutnya, kita masuk pada peranan supervisi pendidikan di sekolah. Peranan supervisi pendidikan di sekolah, seorang supervisor dapat berperan sebagai koordinator, berperan sebagai pemimpin kelompok, dan evaluator yang akan mengevaluasi berbagai kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah, termasuk mereka yang akan berperan untuk mengevaluasi kegiatan supervisi dari proses pencatatan melalui proses instrumen tadi sampai di mana kegiatan tingkat keberhasilannya, apa yang mesti dilakukan, bagaimana tindak lanjutnya, apa solusinya, atau cara yang tepatnya, siapa yang mendampingi, teknik apa yang digunakan, dan supervisor juga bertindak sebagai konsultan di dalam kegiatan supervisi pendidikan di sekolah. Selanjutnya, ada beberapa objek dari supervisi pendidikan di sekolah. Olivia di dalam bukunya mengemukakan sasaran atau objek dari supervisi pendidikan itu. Pada prinsipnya meliputi 3 domain. Yang pertama yaitu memperbaiki pengajaran, jadi fokus utamanya memang memperbaiki dalam proses pengajaran melalui perbaikan proses pengajaran guru. Yang kedua yaitu pengembangan kurikulum. Yang ketiga, pengembangan staf khususnya guru. Selanjutnya, objek dari supervisi pendidikan ini dilihat dari berbagai sumber, dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu pembinaan kurikulum, yang kedua perbaikan proses pembelajaran, yang ketiga pengembangan staf, yang keempat atau yang terakhir yaitu pemeliharaan dan perawatan moral. Jadi sebenarnya 4 supervisi dari berbagai sumber ini sama dengan yang dikemukakan oleh Olivia, namun penambahannya pada pemeliharaan dan perawatan moral. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.